Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Sekarang saya akan langsung bertanya kepada Prof. Zubairi Jurban di sini. Prof, ini dari PPID, bagaimana menyikapi dengan munculnya, kita tidak mengatakan klaster karena dikatakan Ibu Mas Dalina ini akan di cross check terlebih dahulu, tapi faktanya siswa banyak positif COVID-19. Mirisnya PAUD dan SD ini kan sangat rentan. Dewasa saja kalau kena corona itu luar biasa, harus isolasi dan lain-lain. Bagaimana Prof menjawabnya? Iya. Tadinya keputusan untuk membuka tatap muka akan berdasarkan memang data yang epidemiologi yang jelas, di mana positivity rate-nya turun drastis, jumlah kasusnya turun, rumah sakitnya ternyata memang benar lebih sepi sekarang ini. Namun syaratnya kan memang boleh buka tatap muka asal monitor evaluasi ketat. Dan kalau terbukti kemudian terjadi penularan di sekolah, ya minimal sekolah-sekolah itu kemudian tutup dulu. Kemudian kalau makin bertambah, ya harusnya yang nasional pun ditutup total. Kita tidak ingin data yang amat bagus untuk Indonesia sekarang ini menjadi buruk lagi. Amat sangat sengsara pada waktu bulan Agustus yang lalu, di mana pernah yang meninggal itu setiap hari 2.000 lebih. Kita tidak ingin itu terjadi lagi. Mau masuk rumah sakit penuh sesak. Jadi kita tidak ingin muncul lagi. Jadi tolong kemudian monitor evaluasi perubahan kebijakan, dan itu harus cepat, tidak bisa nunggu terlalu lama. Oke, tapi Prof, sudah pernahkah ada kajian sebenarnya berapa persen sih tingkat mortality rate dari anak mungkin di bawah usia 12 tahun jika terpapar COVID-19, ataukah mereka lebih kuat kemudian dengan virus ini, bagaimana Prof? Ya, rata-rata anak lebih kuat, karena itu uji klinik awalnya kan pada usia dewasa, kemudian turun 12 sampai 18, jadi akhirnya 12 ke atas pun sudah ada datanya sehingga bisa divaksinasi. Ya. Namun pada yang di bawah 12 kan belum, karena pendapat pertama adalah kalau sakit pun akan sembuh total. Baik. Tapi ternyata kan tidak juga, dicatat di Indonesia tidak seperti itu. Yang pada usia di bawah 12 tahun pun bisa gawat, bisa meninggal. Okay. Namun yang lebih penting tidak sekedar meninggal pada anak, namun anak yang positif yang di bawah 12 tahun ini kan membawa virusnya ke rumah, ke temannya, ke tetangganya, ke tempat mainnya, sehingga akan terjadi penularan yang berat lagi. Dan itu saya kira semua orang tidak menginginkan itu terjadi. Dan artinya klarifikasi harus segera, dan kemudian ambil perubahan kebijakan juga harus segera. Ya, mungkin sekarang saya ke Kepseknya SMP 3 Mrebet ya, Bu Sapti. Yang terpapar COVID-19 di sekolah Ibu ini 61 orang, apakah mereka sudah vaksin semua, Bu? Ada yang sudah vaksin 7 anak. 7. Selain itu belum ya, Bu ya? Selain itu belum ya. Apa kendalanya, Bu? Apakah memang belum dapat gilirannya atau memang tidak mau? Kemarin di SMP 3 Mrebet ini mendapat kuota 100 anak untuk vaksin. Kemudian vaksinnya itu di puskesmas. Sehingga anak-anak setelah mengambil kartu vaksin di sekolah itu tidak sampai ke puskesmas karena kendalanya tidak ada kendaraan ke sana. Waduh. Ya, baik. Mungkin sekarang saya ke Pak Ganjar. Pak Ganjar, kalaulah kasus ini terjadi ya di SMP 3. Nah, lantas bagaimana Pak? Apakah nanti ke depan ada SOP sekolah yang boleh tatap muka jikalau cakupan vaksinasi siswanya harus bagus dulu atau bagaimana Pak? Menurut saya iya. Jadi ada dua hal Mbak. Ada sekolah yang sekarang menjalankan PTM dan baik-baik saja. Ada. Sudah jalan loh sekolahnya. Sudah PTM loh ya. Dan alhamdulillah tidak ada kasus, mudah-mudahan tidak. Maka apa yang bisa kita lakukan sebenarnya dalam proses yang berjalan itu bisa dilakukan satu random test ya, apakah menggunakan antigen ya atau dengan PCR. Di random aja tidak apa-apa. Terus yang kedua, betul, saya kira perubahan aturannya adalah yang mengalokasikan vaksinasi untuk anak-anak sekolah. Mereka kita prioritaskan. Maaf, mudah-mudahan tidak ada yang terkena ya. Tapi seandainya terkena, insya Allah mereka jauh lebih kuat begitu. Ya.
Beberapa waktu lalu harian Kompas tanggal 21 September menulis WHO dan UNICEF menekan Indonesia untuk segera membuka PTM. Oh aduh, sangar ya. Lalu saya kontak, tapi saya nggak kenal orang WHO sehingga ada mantan WHO yang saya tanya, Prof, ini maksudnya apa ya Prof ya? Saya kok agak kebingungan menjawab. Oh itu kayaknya sih masih bias. Lalu saya kontak dari UNICEF. Kebetulan ketemu dengan perwakilan Indonesia yang ada di sini. Oh iya Pak, karena terjadi kemungkinan lost learning ya, ditakutkan kelak lost generations gitu. Wah mengerikan sekali kalau seperti itu. Tapi apakah Bapak-Bapak atau Anda yang ada di situ ngerti nggak kira-kira apa yang terjadi yang dialami? Kok Anda pakai maksa-maksa? Ini bahasa saya terus terang saja. Akan lebih bagus jika Anda ikut berkontribusi, melakukan pengecekan dan melihat apa yang terjadi di lapangan. Baik. Kalau modelnya maksa-maksa gini, kalau saya pemegang otoritas, sorry, ini urusan kami dan kami akan tentukan sendiri. Mohon maaf begitu ya. Karena kalau tidak nanti siapa yang ikut bertanggung jawab? Emang maksa-maksa itu gitu. Jangan sampai juga nanti alibinya muncul. Baik. Ini harus segera dibuka, tapi syaratnya harus dipenuhi dengan tetek bengek. Ya, kita juga tahu aturan itu. Artinya apa? Tarik ulur PTM ini juga harus kita lakukan dengan prudent, maka mesti kita lihat seandainya kemudian terjadi situasi yang tidak bagus, tutup sekolahnya. Baik. Gitu. Pak Ganjar, ini kan kebijakan beda-beda ya. Ketika ada kasus positif yang ditutup sekolahnya, tapi ada juga kebijakan mungkin di negara tetangga Singapura ketika ada kasus positif, semua wilayah tersebut tutup. Apakah ini yang tutup adalah hanya SMP 3 dan lain-lain sekolah yang positif atau satu Purbalingga atau bagaimana Pak Ganjar? Kalau keputusan bupatinya saya hormati, bupatinya kami mau tutup dulu, kami belum memulai dulu untuk seluruh Purbalingga. Saya hormati. Kenapa beda-beda? Kenapa tidak sama? Jangan bandingkan dengan Singapura, Mbak. Mohon maaf ya, Singapura kecil dan satu area saja. Iya, betul. Kalau kita tidak, kita ada provinsinya, ada banyak pulaunya, dan itu ada levelingnya. Juga kita melihat data epidemiologisnya. Jadi perbedaan itu memang diharuskan, malah menurut saya harus beda. Karena apa? Agar kita bisa menyesuaikan dengan kondisi masing-masing. Tapi ingat ya, saya ingatkan, ada loh sekolah yang tidak izin nekat buka. Nah, yang begini-begini ini problem begitu. Jadi kenapa saya minta kepada dinas pendidikan, kepolisian, bahkan TNI saya terlibat termasuk para bupati wali kota tentu saja untuk melakukan checking. Untuk lalu sering melihat praktek-praktek yang ada di lapangan karena mereka harus beradaptasi dengan kebiasaan baru bersekolah ini begitu. Baik, mungkin saya terakhir ini untuk Ibu Sapti. Ibu Sapti, lantas ke depan apa yang dilakukan Bu? Apakah juga tracing ini akan semakin ditingkatkan? Mengingat ketika dites kan mereka datang berbondong-bondong ini pasti ada interaksi. Jangan-jangan ada masker yang kemudian turun-turun. Ini bagaimana Bu? Dari 61 yang karantina di sekolah ini, hari kemarin itu di PCR. Kemudian hasilnya tadi, hari ini keluar yang positif ternyata hanya 8. Baik. Terima kasih Ibu Sapti atas waktunya dan juga kepada Pak Ganjar atas waktunya. Pastinya ini akan menjadi evaluasi yang baik juga ya untuk Jawa Tengah. Sesaat lagi nanti saya akan tanya kepada narasumber saya, mau dari Ibu Mas Dalina, Ibu Retno di sini, Prof Zubairi. Jadi sebenarnya posisi kita ini apa? Apakah memang lanjut terus bahwa ini adalah case daerah masing-masing, ataukah bahwa SOP yang ditegakkan atau diterapkan ketika PTM ini memang belum bisa menangkal potensi begitu besar terpapar COVID-19 untuk siswa yang rentan seperti SD dan PAUD? Sesaat lagi.